13 ya. Sesi ke-13 ini, saudara, kita akan bicara tentang masalah pembuktian ya. Nah, saudara, gini, tolong dicermati betul ya apa yang saya sampaikan ini, karena ini menjadi hal-hal mendasar yang Anda harus ketahui dalam kaitan dengan pembuktian dalam perkara pidana. Nah, saudara, sebagai pengantar, persoalan pembuktian bukan saja dalam hukum pidana ya, bukan hanya dalam hukum acara pidana, tapi dalam hukum yang lain, hukum perdata, hukum tata usaha negara, dan lain sebagainya, itu memiliki kedudukan yang sangat penting ya, sangat strategis peranannya dalam kaitan dengan penanganan suatu perkara. Dalam konteks hukum acara pidana, maka pembuktian itu memiliki peran sentral yang menentukan dalam kaitan dengan kalau dari sisi penuntut umum nanti kaitan dengan bagaimana dia harus bisa membuktikan mengenai kesalahan ya atau terbuktinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Nah, dalam perspektif terdakwa misalnya dan penasihat hukumnya, maka itu juga penting dalam kaitan dengan pembuktian mengenai bahwa terdakwa itu tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan. Nah, dalam kaitan itu, saudara, berperkara dalam proses pengadilan itu, dalam istilah Sudikno Martekusumo ya, dalam buku hukum acara perdata itu, kalau Anda pernah baca, itu ya, beliau mengatakan bahwa berperkara itu adalah seni meyakinkan hakim. Ya, seni meyakinkan hakim. Nah, jadi artinya dalam konteks berperkara di pengadilan dalam perkara pidana misalnya sebagai penuntut umum atau sebagai penasihat hukum, ya kalau nanti Anda menjadi penasihat hukum, pengacara gitu, maka untuk meyakinkan hakim, kan begini saudara, ketika orang berperkara di pengadilan, ya hakim kan yang berwenang mengadili, memutus, menentukan terdakwa itu bersalah atau tidak. Maka tentu ada kepentingan penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Di satu sisi ada kepentingan terdakwa dan penasihat hukumnya, kalau dia pakai penasihat hukum, berkepentingan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Ya, jadi ada dua seperti orang berperang itu, ada dua pasukan ya. Ya, ada dua pihak yang berlawanan, yang sama-sama berusaha untuk istilahnya meyakinkan hakim, bagaimana hakim itu bisa berpihak ya, bisa menyetujui gitu kira-kira dalam arti kata lain, bisa setuju atau bisa mengikuti kehendak dari masing-masing itu, baik penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukumnya. Nah, hakim untuk yakin ya, baik kepada penuntut umum maupun kepada terdakwa, dalam konteks kata Sudikno tadi, seni meyakinkan hakim tadi, kita harus punya seni, harus punya trik ya, harus punya approach, pendekatan, harus ada metode, kira-kira begitu, cara bagaimana supaya hakim itu bisa yakin dengan kita gitu. Anda yang masih muda ini kalau biasa pacaran, kalau mau nanya mau yakinkan seorang cewek misalnya, kalau yang bagi cowok ya, ini Fadil ini udah punya pacar Bun, Ferdi Ferdi udah punya pacar? Belum Pak, kalau Gifari udah. Masih jomblo berarti ya. Nah, berarti kamu nggak pandai itu meyakinkan tuh. Iya Pak, saya aduh. Nah, misalnya Anda mau pacaran misalnya kan harus ada triknya tuh kan. Harus ada seni, harus ada metode bagaimana supaya kalau kamu suka sama seorang cewek, gimana dia suka sama kamu gitu. Nah, itu perlu seni.
Ya, kadangkala bisa jadi sebetulnya orangnya mau tapi mungkin nggak, caranya aja yang kurang pas gitu. Nah, kembali ke konteks topik kita mengenai masalah pembuktian dalam perkara pidana tadi. Tadi yang saya katakan dalam proses persidangan yang panjang itu, kalau Anda pernah nonton perkara pengadilan sidang, itu kan pada akhirnya itu kan masing-masing pihak itu sebetulnya harus bisa membuat hakim itu yakin. Ya, kalau saya dari sisi sebagai penasihat hukum, bagaimana saya buat supaya hakim itu yakin dengan saya sebagai penasihat hukum dalam konteks pembelaan terhadap terdakwa misalnya. Nah, itu perlu seni tadi. Nah, dalam kaitan dengan seni itu, maka persoalan pembuktian ini menjadi hal yang utama, ya, yang harus juga dipahami dengan baik, ya, dengan cermat. Karena begini saudara, dalam pengalaman praktek saya, kadangkala masalah bukti itu, ya, nanti di slide sesudahnya ada sebetulnya. Sebetulnya bukan soal jumlah saja, ya. Pembuktian itu yang penting itu korelasinya, relevansinya. Kadangkala orang mengajukan bukti banyak, ya, tebal gitu, saksi banyak, tapi tidak ada korelasinya, tidak ada relevansinya dengan perkara, dengan substansi perkara yang bersangkutan. Nah, saya punya pengalaman dulu, pernah saya ada sidang di Pengadilan Barat itu. Jadi waktu tahap pembuktian, lawan saya itu, pengacara itu majuin bukti banyak, tebal gitu ya. Punya saya mungkin sedikit aja tuh. Nah, terus sama kliennya itu ngomong, saya sempat dengar itu, waduh Pak, kayaknya kita kuat ini ya, bukti kita banyak. Nah, ya namanya orang awam kan nggak paham kan, dia pikir bukti banyak itu istilahnya sangat menentukan, ya, dalam kaitan dengan perkara yang diajukan. Nah, padahal bukti itu tidak sekedar jumlah kuantitasnya, tapi yang paling penting itu kualitasnya. Ya, kualitas itu nanti ada hubungannya dengan aspek relevansinya, korelasinya dengan permasalahan hukum yang disengketakan. Nah, kita lanjut saudara, ini secara garis besar saja. Secara literatur, ya, pengertian hukum pembuktian itu, ya, Yahya Harahap, pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Ya. Membuktikan adalah meyakinkan, nah ini tadi, meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Ini kata subjektif. Nah, sebagus apapun dalil kita dalam jawaban gugatan dalam hal perdata, ya, tapi kalau dalam pidana, sebagus apapun argumen kita kalau di pidana itu berarti kalau dari sisi penasihat hukum dalam membuat nota pembelaan misalnya, ya. Kalau dari sisi penuntut umum membuat requisitoir, tuntutan. Sebagus apapun argumen-argumen dikemukakan, baik di nota pembelaan, di surat tuntutan, kalau tidak bisa didukung dengan pembuktian, nah, maka itu nggak ada artinya. Ya, bisa dikatakan omong doang. Ya. Nah, jadi soal pembuktian ini soal yang paling mendasar. Selain masalah berargumen itu juga bagian yang tidak kalah pentingnya, ya. Tapi harus sinergis, ya. Ngomongnya bagus, argumennya bagus, tapi jauh lebih bagus lagi harus argumen-argumen itu didukung, ya, dibarengi dengan aspek pembuktian, ya. Karena kalau tidak bisa dibuktikan, karena prinsip dalam penanganan perkara itu kan harus ada pembuktiannya, tidak bisa berbicara saja, ya. Segala sesuatu itu harus bisa dapat dibuktikan. Nah, selanjutnya saudara, ada beberapa prinsip, ya, yang penting yang saya kira perlu Anda ketahui dalam kaitan dengan penanganan perkara pidana. Perkara pidana itu dalam konteks pembuktian saudara, itu orientasi mencari kebenaran itu bersifat kebenaran material, ya. Berbeda dengan
kasus perdata misalnya yang kebenaran yang ingin dicapai itu berorientasi pada kebenaran yang bersifat formil, ya. Nah, kebenaran material itu apa kira-kira, Rizky, kebenaran material itu apa maksudnya tuh? Suaranya. Kebenaran material itu kayak apa ya? Yang pasti itu loh, Pak. Pasti. Coba yang lain, Fadil. Makna kebenaran material itu apa maksudnya? Coba yang lain kalau bisa langsung jawab silakan aja. Fadil suaranya enggak ini tuh. Di mute. Iya Pak, kebenaran yang sebenar-benarnya bukan Pak? Kebenaran yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Ya. Contohnya kayak gimana contohnya? Contohnya itu seperti yang sesuai dengan perkara itu Pak. Bukan sesuai perkara, sesuai kenyataan. Oh iya. Ya, sesuai ya pada faktanya yang sebenar-benarnya, artinya sesuai yang kenyataannya. Contoh nih, coba didengarin ya. Contoh, misalnya Rizky pinjam duit ke Fadil, pakai kwitansi, tertulis 1 juta. 1 juta ya tertulis ya. Tapi yang dikasih Fadil ke Rizky 500.000. Berarti bisa dikatakan yang diterima oleh Fadil itu berapa tuh? Yang diterima Rizky ya. Tadi yang pinjam Rizky ya. Nah, suaranya coba diaktifin suaranya. Iya Pak, jadi 500.000. Nah, berarti yang sebenar-benarnya itu yang 500.000. Ya, bisa dimengerti ya? Bisa Pak. Jadi artinya fakta yang sesungguhnya Rizky menerima pinjaman dari Fadli itu yang sesungguhnya, yang sebenarnya, ya, yang faktanya itu adalah 500.000, bukan yang 1 juta yang ditulis di kwitansi tadi. Bisa dimengerti? Coba ini saya kasih contoh, ini nanti saya ada penjelasan lebih lanjut. Jadi biar nanti Anda mencernanya lebih gampang, tolong diperhatikan betul penjelasan awal saya, ya. Jadi kwitansi tadi tertulis 1 juta. Tapi yang diterima Rizky cuma 500.000. Berarti kebenaran pinjaman Rizky yang sesungguhnya itu yang mana? Yang mana tuh? Yang sesungguhnya yang Rizky pinjam. 500 Pak. 1 juta Pak. Karena kan di materai itu tertulis 1 juta. Tapi secara fakta saya mendapatkan 500.000 Pak. Ya makanya pertanyaan saya berarti fakta sesungguhnya yang dipinjamin ke Rizky itu berapa? 500.000. 500 kan namanya fakta yang sesungguhnya. Ya, sesungguhnya yang senyata-nyatanya. Coba dicermati, orang hukum itu harus kritis loh ya, harus logis. Logikanya harus kuat. Ya. Jadi yang sebenar-benarnya diterima Rizky 500.000. Oke, saya lanjut. Makanya cermati betul nih contohnya nih. Saya buat sederhana nih contohnya. Kalau dalam perkara pidana, ya, karena orientasinya ini yang lain saya minta didengarin. Ini berharga sekali nih penjelasan saya nih ya. Nah, karena ya, kalau di pidana karena orientasinya mencari kebenaran material, kebenaran yang sebenar-benarnya tadi, ya, maka nanti kalau dalam sidang pengadilan, ya, dicermati nih, tolong didengarin nih, ya, dengarin baik-baik penjelasan saya. Kalau dalam perspektif pembuktian di pengadilan pidana, antara kwitansi 1 juta tadi dengan nanti ada keterangan saksi yang menerangkan bahwa oh ternyata 500.000. Maka yang dipegang oleh hakim adalah yang mana tuh?
Yang 500 Pak, yang saksinya. Yang 500.000. Karena apa tadi? Dalam rangka mencari kebenaran yang material. Kebenaran yang sebenar-benarnya tadi. Ya, bisa dimengerti ya? Nah, beda kalau dalam kasus perdata. Kalau kasus perdata itu yang dicari kebenaran formil. Kebenaran formil belum tentu sesuai yang sebenarnya, ya. Ya kan, dalam kasus tadi kan. Nah, kalau jadi beda tuh ya, beda filosofisnya tuh, orientasi pembuktiannya beda. Kalau dalam kasus perdata, kalau utang piutang nih dibawa ke pengadilan, ya, Fadil membuktikan dengan kwitansi, oh dia terima 1 juta Pak, ini buktinya nih, ya, maka yang dipegang hakim, meskipun tadi terima cuma 500.000, yang dipegang hakim yang kwitansi tadi, yang tertulis 1 juta. Ya, meskipun kebenarannya tidak sesungguhnya. Ya karena yang perdata itu bukan mencari kebenaran yang material. Nah, ya, coba dimengerti ini penjelasan saya kira gampang sekali nih dicerna ya. Saya menggunakan cara menjelaskan yang sederhana sekali nih. Tapi ini permasalahan yang mendasar nih, ya, bagi Anda nanti sebagai calon-calon sarjana hukum, ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau dalam kasus perdata, karena yang dicari kebenaran formil itu nanti ada urusannya dengan surat-surat. Kalau material itu lebih berkaitan dengan saksi-saksi. Karena yang menerangkan untuk mendapatkan kebenaran yang benar-benar nyata itu ya saksi. Kayak tadi kan kwitansi, surat. Tapi ternyata faktanya 500. Nah itu yang bisa menjelaskan itu saksi. Nah kalau dalam perdata tadi, orientasinya karena mencari kebenaran formil, yang dipegang tadi surat kwitansi tadi loh, yang 1 juta tadi. Ya. Nah, saya lanjut dikit ya. Nah, perbedaan ya orientasi kebenaran formil dan material tadi saudara antara pidana dan perdata itu nanti dilihat dari sistematika persidangan hukum acaranya. Nah, kalau di perdata ya itu ngomong argumen dulu. Perdata itu gugatan, jawaban, replik, duplik, baru bukti. Beda kalau di pidana bukan ngomong dulu, bukan argumen dulu, buktikan dulu. Nah, makanya nanti Anda sering-sering kalau lihat persidangan pidana itu setelah surat dakwaan dibacakan, kalau tidak ada eksepsi, agenda selanjutnya apa tuh? Coba kalau masih ingat skema alur pidana kita dulu. Setelah surat dakwaan, kalau tidak ada eksepsi, sidang dilanjutkan dengan agenda apa tuh? Ya, pembuktian ya. Jadi setelah dakwaan dibacakan, misalnya tidak ada eksepsi, sidang selanjutnya adalah pembuktian. Jaksa kemudian mengajukan saksi-saksi. Nah, pembuktian semuanya selesai. Setelah itu agendanya baru surat tuntutan dari jaksa penuntut umum. Nah, setelah surat tuntutan baru penasihat hukum atau terdakwa membuat nota pembelaan ya atau pledoi. Nah, itu saja sudah beda tuh ya. Jadi kalau perdata tadi ngomong dulu, baru buktikan. Kalau pidana kebalik, buktikan dulu baru ngomong. Nah, secara filosofis itu sudah maknanya beda tuh, ya. Nah, kenapa saudara? Kenapa pidana itu mencari kebenaran material berbeda dengan perdata yang orientasinya mencari kebenaran formil tadi? Karena hukum pidana itu, saudara, punya akibat sanksi yang berat, yang itu menyangkut dengan masalah hak asasi seseorang. Orang bisa dihukum mati gara-gara dipidana.
dijatuhi hukuman oleh hakim dalam perkara pidana. Nyawanya bisa hilang tuh gara-gara palu hakim pidana tuh. Orang bisa dihukum seumur hidup penjara gara-gara palu hakim pidana. Begitupun bisa dihukum penjara dalam waktu berapa lama kira-kira. Nah, karena itu, saudara, melihat dampak dari putusan hakim pidana yang keras ya, yang berat tadi dampaknya, efeknya, sehingga dalam memutus seseorang itu tidak bisa main-main, tidak bisa asumsi. Ya, harus dicari betul-betul fakta yang sebenarnya bahwa seseorang itu dia bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Ya, berbeda dengan kasus pidana yang dampaknya tidak seperti pidana tadi. Perdata itu nggak ada kaitan dengan perampasan ada hukuman badan, istilahnya begitu. Kalau pidana itu ada hukuman badan itu maksudnya orang dipidana mati, dipidana penjara, hukuman badan namanya. Tapi kalau perdata nggak ada hukuman badan, ya paling ganti rugi. Nah, kalau pidana orang bisa mati, hukuman mati kalau dia hukuman mati itu gara-gara pidana, di perdata nggak ada. Ya. Nah, itulah pentingnya kenapa dalam proses perkara pidana itu betul-betul berorientasi pada kebenaran sesungguhnya tadi dalam rangka untuk betul-betul seseorang itu kalau sampai dipidana itu memang betul-betul terbukti secara faktual, secara nyata-nyatanya dia adalah pelaku tindak pidana. Ya. Bisa dimengerti sampai situ ya? Halo, bisa dipahami ya? Rizky dan lain-lain? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya. Oke, lanjut dikit lagi. Nah, tadi saya udah jelasin belum masalah relevansi buktinya. Yang penting tadi dalam pembuktian yang perlu dipahami, saya lupa tadi saya udah ngomong apa belum, masalah bobotnya, relevansinya. Ya, bukan jumlahnya. Ada orang ngajukan bukti tebal, saksinya banyak, tapi tidak berkorelasi dengan persoalan hukum yang disengketakan. Ya, nah tentu untuk mencari bukti, menentukan bukti mana yang relevan dengan permasalahan hukum, itu butuh kepintaran tersendiri juga tuh, kecermatan tersendiri. Ya, harus bisa mengidentifikasi, oh saksi ini relevan, oh surat ini relevan. Nah, jangan jaka sembung naik ojek, masalahnya di kanan, ya buktinya di sebelah kiri. Ya. Nah, jadi itu relevansi pembuktian itu juga penting. Ya, saya kasih contoh yang sederhana, Misalnya dalam contoh kasus pencurian misalnya, si A didakwa melakukan pencurian. Berarti yang harus dibuktikan adalah saksi-saksi yang berkaitan dengan melihat peristiwa pencurian yang dilakukan oleh si A. Ya. Bukan saksi-saksi, nah itu relevan tuh. Ya, kalau ada saksi yang memang dia melihat, ya. Nah, tapi yang tidak relevan itu misalnya saksi yang hidup, kuliah sekolah sama-sama dengan dia, ya, dari kecil sampai besar, tapi ada urusannya dengan peristiwa pidana tuh. Nah, itu maksudnya korelasi, relevansi antara saksi pembuktian dalam konteks saksi dengan permasalahan yang didakwakan. Nah, itu menjadi hal yang penting dan itu perlu kecermatan, perlu kepintaran tersendiri ya. Nah, dalam mengidentifikasi mana bukti-bukti yang relevan dan mana yang tidak relevan. Supaya apa? Supaya ketika mencari bukti itu betul-betul tepat sasaran. Nah, saya punya pengalaman, saudara. Nah, kadangkala nanti kalau Anda jadi pengacara, bisa jadi karena kesalahan pengacaranya, kesalahan ini mungkin nggak disengaja, tapi karena kebodohan bisa jadi. Ya,
kekurang cermatan gitu, membuktikan bahwa kita tidak bersalah itu bisa jadi fatal. Nah, contoh ini saya punya pengalaman nih. Contoh, dulu ada kasus kita di PN Selatan. Ini nyata nih, Anda bisa browsing nanti di internet, ada tuh putusannya. Nah, dulu ada klien kita bisnis batu bara dengan orang Chinese, ya, batu bara dari Kalimantan. Sebetulnya itu peristiwa perdata, ya. Cuma karena ya saya bukan sombong ya, tapi waktu dalam tahap penyidikan di polisi sampai dia jadi tersangka itu pengacaranya kami belum masuk waktu itu. Nah, jadi dia jadi tersangka nih. Setelah mau sidang dilimpahkan ke pengadilan, nah kami waktu itu ditunjuk, ya ada teman saya mantan polisi diminta jadi pengacaranya. Kita mulai identifikasi tuh ceritanya gimana, mulai dapat berkasnya saya baca, wah dapat cluenya, ya. Saya tahu tuh, oh ini ada problem pembuktian yang kurang pas nih, sehingga ibu ini jadi tersangka nih. Ya, tapi mungkin itu hikmahnya juga. Kalau dia nggak jadi tersangka, mungkin kami nggak ngurus itu perkara kan. Nah, jadi pas sidang itu ganti pengacara ibu itu, ganti ke kita. Setelah saya baca berkasnya, ketahuan, ya tentu itu kan harus kemampuan juga kan, kemampuan kecermatan dalam melihat kasus. Oh, ini sebetulnya ibu ini bisa lepas nih. Ya, lepas nih, tapi harus ada bukti yang ini nih. Nah, akhirnya apa saudara saya lakukan? Itu saya kayak di film-film detektif di HBO itu. Ya, ada satu saksi yang penting. Nah, tapi sama lawyer dulu dia nggak paham itu. Itu orang India di kantor di BNI Tower tuh yang di Sudirman tuh. Saya baca berkas itu, saya tahu, oh ini perlu saksi ini nih. Saya datangi itu saksinya, calon saksi waktu itu. Karena di polisi dia nggak diajuin. Saya datangi, sampai saya pakai translator bahasa India. Datangi, saya jelasin, minta tolong. Ya, sampai mau jadi saksi orang itu. Nah itu kalau kita betul-betul kerja profesional, ya. Kita betul-betul harus ada jiwa petarung gitu, bagaimana untuk membela seorang kliennya, tapi kan niatnya kan positif, ya bukan kalau udah salah dibela terus. Ini masalahnya dia ini nggak salah, cuma karena kesalahan pembuktian, namanya dia orang awam nggak ngerti apa yang harus dia buktiin, yang ngerti itu ya orang hukum kan, penasihat hukumnya. Nah karena kekurang cermatan penasihat hukum yang lama itu, dia jadi tersangka. Nah akhirnya saya lanjut cerita tadi, saya datangi itu kantor BNI itu yang ada perusahaan orang India itu. Saya yakinkan dia, saya minta tolong dia, ya sampai klien saya itu saya suruh nulis surat karena dia ditahan kan di dalam tahanan di Rutan Salemba. Akhirnya mau jadi saksi itu. Alhamdulillah, gara-gara keterangan itu, klien saya itu diputus bebas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya sampai sujud syukur di situ. Bangga saya itu kan, kita menang karena apa? Profesionalisme, ya kerja yang profesional. Nah tentu itu kan butuh kemampuan, ya apalagi di Jakarta ini saudara, nanti kalau saudara jadi pengacara nggak bisa ngomong. Nah itu contoh ya, aja contoh ya, itu contoh, itu nyata tuh ya. Nanti kalau saudara penasaran, saudara bisa browsing kasus namanya itu Rusdiono sama Meti Abdul Manaf namanya, ya. Saya ngomong ini kan kalau saya ngomong putusan kan biar nggak ngarang kan gampang, bisa di browsing di internet kalau di-upload ya. Saya kira ada tuh, ya. Nah, jadi tadi bobot relevansinya itu sangat penting, bukan sekedar jumlah ya, itu yang Anda perlu jadi catatan. Nah, kenapa perlu pembuktian saudara? Ya. Bisa nggak hakim memutuskan terdakwa tanpa didasarkan alat bukti? Nah, prinsip hukum acara kita dalam pasal 183 KUHP itu mengharuskan, ya, mewajibkan bahwa hakim itu tidak bisa memutus seseorang sebagai pelaku tindak pidana kalau tidak didasarkan pada alat bukti dan dia tidak yakin. Nah, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya. Nah, jadi dalam
pidana itu hakim itu harus yakin. Nah, keyakinan itu nggak bisa ujuk-ujuk. Keyakinan itu harus ditopang oleh bukti. Contoh nih, contoh. Rizky mau ke Merak. Rizky tinggal di mana? Jakarta, Pak. Jakarta mana? Jakarta Selatan, Pak. Kamu mau ke Merak nih. Kamu nih buta. Nggak tahu, baru pernah. Aslinya dari mana aslinya? Asli dari Jakarta juga, Pak. Jangan Rizky dah. Siapa yang... Fadil tadi aslinya dari mana? Yang luar Jakarta? Oke, ambil Rizky lah ya. Siapa nih? Fadil ya. Fadil dari mana? Tangerang, Pak. Sama juga. Jangan wilayah Jabodetabek dah. Udahlah, anggap aja Rizky ini dari Jayapura, dari Papua sana misalnya. Kamu ini mau ke Lampung, ya. Kamu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, ya. Welcome to International Soekarno-Hatta Airport. Misalnya gitu kan. Sudah turun gini, kamu mau ketemu Agus nih. Nah, baru muncul Agus nih. Dia di Lampung tinggal, ya. Kamu baru pernah ke Jakarta nih, kamu mendarat, terus kamu naik apa ya? Misalnya kamu anggap aja kamu sama mobil temanmu lah, dia juga nggak tahu Jakarta lah, jangan bilang taksi lah, kalau taksi nanti gampang. Kalian baru nyewa mobil nih, ya, mobil rental, nyewa bawa sendiri. Terus dari Soekarno-Hatta itu, ya kan ada marka-marka tuh, ya, sampai di Kemang kan ada tuh, yang Jakarta Jalan Tengah, Bandung misalnya. Yang ke kanan Merak misalnya, ya, kamu kan biasanya bisa pakai nalar. Oh, kayaknya kalau ke Lampung, ke Merak, kayaknya ke kanan nih. Oke, udah ke kanan, ya. Terus kamu lurus, ya. Nanti sampai sana masih ada jalan tuh yang belok ke Jagorawi itu, ya. Nah, kamu baca, oh ke kiri Jagorawi, ya, Pondok Indah. Lurus Cikupa, Banten, Serang. Kamu meskipun belum pernah pergi, tapi kamu tahu, oh kalau ke Merak itu pasti lewat Serang, lewat Banten, ya. Nah, marka itu jadi petunjuk tuh, ya, ya. Jadi ketika kamu lurus, bukan kamu ujuk-ujuk kan, tapi kamu lihat marka tadi, kayaknya ke sana nih. Kamu yakin tuh arah kamu itu betul-betul ke Merak karena ada tanda Serang, Banten, ya. Ke kiri tadi Jagorawi, Bandung. Nggak mungkin ke Lampung ke situ. Jadi kamu yakin tadi itu dengan jalur yang kamu pilih. Kenapa kamu yakin? Ya, karena ada bukti tadi kira-kira. Ada tanda-tanda tadi itu. Ya, jadi tanda-tanda itu membuat kamu yakin. Nah, jadi hakim itu untuk yakin, ya harus ada buktinya.